Halo semuanya, selamat datang di BAA. Bicara apa saja. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Kita lihat bahwasanya penyiramannya hanya berapa? 1 tahun, hukuman 1 tahun ya. Sekarang lagi bermasalah tentang kasus hukumnya kan? Iya, Yang terhadap menurut Novel. kami itu sangatlah tidak logis bahwasanya itu hanya 1 tahun. Mari kita flashback ke belakang dulu. Yang dimana 11 April 2017 kasus ini berawal ketika Novel baru pulang dari sholat subuh sekitar pukul 5 WIB. Tiba-tiba ada 2 orang mendekat dan menyiramkan air keras ke mukanya. Saat itu dia teriak hingga mancing perhatian jamaah Masjid Al-Ihsan, tempat Novel sholat. Dari yang kita lihat bahwasanya itu subuh itu katanya kalau nggak salah itu tidak disengaja ya. Tidak sengaja katanya. Menurut saya itu satu hal yang agak janggal. Air keras itu pasti dia beli dengan sengaja. Karena air keras tidak ada di manapun seperti Indomaret tidak ada air keras. Dan itu kasusnya jam 5 yang dimana orang masih tidur dan sholat. Godaannya besar ya. Seperti kata Bintang Emon. Itu godaannya besar pas bangun untuk jam segitu. Hukumnya tidak logis juga. Menurut yang dibaca bahwasanya hukum yang diberikan adalah pasal bahwasanya di berita yang saya lihat melalui kompas.com ini tertulis bahwasanya pihak yang menyiram Pak Novel Baswedan itu pasal yang diberikan pada penyiram itu hanya pasal 353 ayat 2 KUHP di mana itu adalah penganiayaan biasa. Sedangkan yang seharusnya diberikan adalah pasal 355 ayat 1 KUHP di mana itu adalah penganiayaan berat karena dia menyiram secara sengaja yang bahwa dikatakannya tidak sengaja. Itu sangat aneh sih kata-kata yang tidak disengaja sampai sekarang. Lalu dituliskan bahwasanya JUP lebih mempertimbangkan keterangan terdakwa. Sedangkan seharusnya yang diambil adalah keterangan yang Pak Novel, saksinya penyiram, orang itu 2. Karena orang itu 2 yang melihat dan secara langsung bahwa Pak Novel disiram dan bagaimana itu terjadi. Dari kejadian itu, Novel masih bersyukur mata sebelah kanannya masih bisa melihat meskipun terbatas, sementara mata kiri Novel sudah tak bisa melihat. Hukum tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan kepada Novel. Seharusnya itu mereka terkenakan lebih dari 1 tahun ya? Seharusnya lebih. Seharusnya lebih dari 1 tahun. Seharusnya itu di atas 10 tahun ya. Kalau penganiayaan berat ya. Kalau penganiayaan yang diberikan yang 1 tahun. Kecewa sekali dengan hukum yang terjadi di sana. Sebenarnya ya tidak adilan sih. Seharusnya yang adil bagaimana, Wilson? Seharusnya yang adil, yang cukup adil lah. Yang adil itu ya seharusnya menurut pasalnya berapa tahun seharusnya? Seharusnya di atas 10 tahun ke atas lah. Katanya. Yang pernah saya baca puasa 10 tahun ke atas. Serius? Enggak serius. Gak serius. Ya pokoknya jangan 1 tahun lah, lebih lah. Itu udah cacat mata loh. 1 tahun itu terlalu nggak imbang lah. Mata udah nggak bisa melihat yang sebelah kiri kan? Iya. Yang kiri. Kiri nggak bisa Yang lihat. kiri, yang sebelah kanan puasa katanya 50% saja yang bisa melihat. Dan ya dari kasus ini kita harus melihat jangan sampai hukum itu lemah dilihat orang. Iya. Ini soalnya seluruh Indonesia menilai. Karena anggap aja kayak misalnya saya dendam pada dia, saya tinggal siram dia air keras, dia buta, saya hanya masuk penjara 1 tahun, keluar lagi bisa saya siksa lagi dia. Sebenarnya begitu kan? Itu sebenarnya tidak adil. Sosnya agak lama ataupun seumur hidup yang biasa dikatakan. Yeah. Kali 2 dari usia dia kan. Mari kita bahas tentang ini lebih dalam ya. Kan si Novel ini kan kerja di KPK dan tersangkanya itu Polri ya, polisi kan? Polisi kurang tahu juga. Iya, tersangkanya polisi. Oh, tersangka berarti polisi. Polisi. Tapi yang saya lihat beritanya bahwasannya Novel Baswedan tidak pernah mengurusi kasus kedua orang ini, tidak pernah bertemu kedua orang ini kecuali kedua orang ini pasti mengenal Novel Baswedan lah. Mungkin karena dia kan orang yang cukup terkenal KPK. Iya, dia senior. Dia seniornya. Mungkin ya si Novel ini ada yang benci atau takut ketahuan Karena kan korupsi. KPK. Ya. Ini orang besar. Ini pasti orang besar. Suruhannya Polri. Iya, seharusnya. Ini termasuk orang besar, mungkin seperti DPR atau apa. Ya, mungkin ya. Mungkin. Pokoknya orang besar, Kita tidak menyalahkan negara-negara pemerintahan lah. Kita cuma menebak sesuai tapi pendapat kami. ini kalau dilihat wajib ini pasti orang besar dari sudut pandang. Gak mungkin enggak, soalnya mereka takut itu. Iya, seharusnya ketahuan begitu. takut gitu. Tahu lah kok KPK sekali bergerak kan OTT, operasi tangkap tangan. Gimana ya dibilangnya? Ini tidak masuk akal lah. Kita akan lebih membahas ke bagian lama waktu dia lama hukuman 1 tahun. Seharusnya bisa dijerat dengan lebih dari 10 tahun ya kalau tidak saya salah baca. Boleh dikoreksi dengan isi di kolom komentar. dan bagusnya untuk hakim-hakim di sana untuk menilai lebih lanjut ya. Iya, untuk sebenarnya lebih menilai bahwasanya mana kasus yang memang dianya berdampak sangat keras tetapi hukumannya masa kecil begitu. Nah, Lain kata dia cuman
kita bandingkan aja dengan nenek-nenek yang mencuri ubi. Hukumannya 7 tahun. Lebih dari 1 tahun ya. Nah, dia mencuri ubi. Padahal itu sebuah ubi yang harganya hanya 5.000, 10.000 anggap ya. Dia ditahan 7 tahun di hukumannya. Sedangkan ini penyiraman air keras mengenai muka, fisik, mata buta sebelah hanya 1 tahun. Dan ini udah termasuk besar, masa segitu aja. Ya kan? Nggak logika. Belum lagi kita dinilai oleh negara luar kasus ini yang Pasti memalukan. agak berat, masa hukumannya ringan, sedangkan yang ringan mencuri ubi diberatkan. Jangan dong tumpul ke bawah, tapi harus sama-sama tajam lah. Iya. Dengan atas dan bawah. Jangan melihat dari kastanya atau gimana. Mungkin ya ada permainan uang juga kayaknya sih. Sedikit kurang lebih seharusnya ada. Saya tidak jauh-jauh lah, manusia itu kan membutuhkan sangat membutuhkan itu uang. Tahu lah manusia tidak akan puas tuh. Bayangkan lu punya duit, lu beli Lamborghini, lu tengok ada yang lebih mahal bisa lu beli lagi ada keluaran baru, beli lagi. Itu manusia. Nah, yang mereka gimana dibilang. Dan bisa kita lihat bahwasannya kebanyakan pemerintah kita kurang memperhatikan di bagian beberapa sektor. Di bagian hukum lagi kan. Hukum salah satunya. Contohnya salah satu yang bisa kita lihat adalah razia ilegal. Razia ilegal pun banyak kan. Banyak banget, sangat banyak, terutama di Kota Medan. Tidak bisa dipungkiri lagi. Bisa ditanyakan pada sebagian besar rakyat bahwasanya pasti razia ilegal itu Gak rahasia umum lagi sih udah. Iya, udah Gimana ya? Kayak didiamin gitu, ngerti nggak? Korupsi lah, apalah. Banyak kali Indonesia gimana ya dibilang. Kalau sebenarnya mau diubah Indonesia itu diubah susah, lama, butuh waktu lama karena dia harus ubah dari atas, masyarakat, tengah, bawah. Tapi masyarakat itu berada di bagian level spesial sih sebenarnya. Kenapa gitu? Karena kan masyarakat nggak bisa masuk ke bagian pemerintahan, nggak bisa mengatur pemerintahan secara langsung kecuali main massa. Karena kita kan demokrasi, ini negara demokrasi. Seharusnya ya jangan tumpul dong hukum itu, harus sama-sama tajam dong. Buktikan kalau hukum itu nggak mati. Buktikan seperti Dewi kan ada itu lambang yang pakai tutup mata menimbang. Hukum itu nggak memandang siapapun. Hukum itu nggak memandang siapapun. Dia mau kaya mau miskin harus hukumannya setara. Nggak ada kalau orang kaya diperpendek hukumannya, orang miskin diperpanjang karena nggak sanggup bayar. Ya harus adil dong hukum itu. Harus tutup mata dong, nggak boleh pilih kasih gitu ya. Dan kata kok misalnya dia dihukum 10 tahun tapi dia bayar denda, it's okay. Ya it's okay kan. Tapi tetap aja sih kan harus adil. Iya. Walaupun begitu. Nggak masalah kok dia bayar denda kan, ya sudahlah, dia sudah bayar denda sesuai dengan peraturan yang ada. Ya kan? Anggap 5 miliar, 7 miliar ya udahlah. Namanya dia udah bayar. Tapi kan nggak boleh dikurangi banyak. Tetap aja dikasih hukuman. Nah, ini nggak masalah, ini dia cuma dikasih 1 tahun. Nah, 1 tahun itu sebentar doang itu. Sebentar ya. Aduh, 1 tahun sebentar doang. Bentar bang. Mana cerah 1 tahun? Iya, sedangkan yang napi yang bertahun-tahun di sana keluar. Nggak usah lah itu napi, aku buka apalah ya, ada kawan pakai narkoba cuma beli aja baru sekali itu atau beberapa kali. Dia sebenarnya korban kan nggak sesuai CBN kan. Dia di penjara, di rehabilitasi. dia di penjara 3 tahun coba. 3 tahun cuma pakai, nggak ada apa, dia cuma sebagai korban sebenarnya. Iya, soalnya bisa direhabilitasi ya, sesuai dengan kayak artis-artis itu lah. Artis-artis yang udah pakai lama. Ini penyerangan loh, penyerangan asli. Ini sebenarnya lebih menindas ke rakyat kecil sih. Tunjukkan dong sama kami hukum itu sama-sama tajam atas ke bawah. Dan ya ada nggak ya sama bawahnya sama presiden? Presiden juga harus ketat ya. Menurut saya presiden banyak urusan sih. Banyak urusan Pak Jokowi banyak urusan. Situasi-situasi yang begini lah. Tapi ya kami mohon sama Pak Jokowi ya. Kalau bisa yang mempunyai hak aja. Yang punya hak, contohnya hakim. Tapi Pak Jokowi ya bisa lah ngasih penegasan kepada mereka untuk lebih diselidiki lagi, jangan sampai kayak gini. Ini kan melalui semua negara, satu negara ini melihat penilaian itu Pak. Iya. So, kita melihat secara mata dan kepala kita aja lah gimana. Seharusnya hukuman itu diterapkan. Jangan dong sama orang miskin aja diterapkan tajam. Soal lagi itu. Gini aja lah ya, aku buka apa aja. Udah bosan aku sebenarnya. Polisi, muak aku sebenarnya. Aku jujur aja, muak aku lihat polisi kebanyakan. Muak kali. Aku udah beberapa kali lihat, jujur aja. Ini nama aku taruhannya. Aku naik motor nih kan, larangan naik pakai HP pas jalan kan. Ya.
polisi main HP sambil di sana. Jujur aja gue bilang main HP, ngerti nggak? Iya, tahu. Baru katanya nggak boleh lawan arah, dia lawan arah. Walaupun dikit itu kan beberapa meter, 5 meter, itu kan lawan arah. Tapi bisa saya bela, ada beberapa oknum yang baik, ada beberapa oknum yang jahat, tapi mungkin mayoritas ya mau mencari duit sih sebenarnya. Makanya gimana sih kan? Itu yang buat masyarakat itu, bukan ini aku mewakili masyarakat. Kalau bisa SIM tembak juga. SIM tembak. Itu nggak rahasia lagi lah ya. Dulu teman-teman saya banyak banget. Itu nggak rahasia lagi lah ya. Nggak rahasia lagi. Tinggal masuk ke sana, mau ujian. Usah. Mau ujian atau enggak? Kalau katanya enggak, bayar lebih. Walaupun kami agak melenceng dari kasus novel, tapi kita kan tetap membahas tentang hukum, bergantung tetap bersangkutan dengan hukum lah. Soalnya itu kan katanya udah korupsi sebenarnya, tingkatnya udah korupsi. Tapi kebanyakan orang Indonesia takut karena dia polisi. Kita kan kayak dia polisi, dia punya. Soalnya nyawa kan taruhan juga ya kan. Nyawa masyarakat itu taruhan. Karena di desa polisi kita bisa ketakutan. Karena dia punya hak dan dia pun bisa membelok-belokkan fakta. Anggap kita kena tilang, nggak ada kamera kan, dibilang kamu nggak pakai lampu sen gitu. Dia mau mencari duit itu sebagian oknum saja ya. Oh jujur juga ya, waktu motorku hilang kan, tahu kan ya video itu. Aku lapor polisi nih, setelah itu udah nulis surat, polisinya minta duit. Sebenarnya kalau laporan masyarakat kan gratis. Baru ada lagi kawannya yang bukan polisi, kerja di sebagai kantor, minta apa? Duit untuk beli minyaknya. Hah? Kaitannya apa sama dia? Ya itu kan sebenarnya kan hak polisi. Mereka kayak bisa kita anggap tugas mereka sudah dapat bayaran. Kenapa mereka mau minta lagi? Jadi mbak yang kan bayar pajak ya kan, itu kemana? Tengok aja lah kayak polisi Amerika, polisi Inggris, mereka kan kalau ada kehilangan ya pasti diselidiki ya. Walaupun masalah sekecil-kecil apapun, mereka pasti selidiki. Ini polisi kita malas. Aku bilang aja jujur aja, aku udah korban sih sebenarnya kayak gitu. Malas gitu, udah gitu aja, terus selidiki. Gimana sih? Ada yang baik sebenarnya, ada juga oknum gimana? Ada yang baik, bisa dikatakan cukup banyak. Tapi kan mayoritas kayak kembali ke sifat manusia yang aslinya, serakah dan ingin lebih dan lebih. Kadang itu aku nggak suka lihat hukum di negeri kita ini. Jujur aja aku bilang, walaupun aku cinta Indonesia, tapi hukumnya membuat kecewa, maksudnya nggak? Kebanyakan yang kita lihat itu hukum terlihat ya. Kita nggak tahu yang di balik pemerintah itu gimana hukumnya. Jadi yang kita bahas itu kan yang terlihat. Kami ini nyampaikan aspirasi kami ya. Ini kan bicara apa aja, pendapat kami. Negeri demokrasi juga. Bicara apa aja. Kami kan tidak mengancam, kami cuma ngasih tahu unek-unek kami secara realita, tidak ada berbohong. Saya juga korban. Saya pun pernah jadi korban. Oh, pernah juga korban. Korban razia. Itulah. Juga dong Pak Hakim. Hukum itu adil ya. Yes. Anda seorang hakim dan jaksa lah. Tapi kan banyak seharusnya jaksa yang memberikan hukuman, hakim yang menyetujui. Sebenarnya lebih secara akal dan pikiran juga lah. Kita kan melihat penyiraman ya setahun. Oh itu gue siram dia aja setahun. Setahun lagi gue siram yang kanan. Dua setahun aja. Ya udah seumur hidup. Kalau enggak solusinya seharusnya dia biayailah operasi matanya. Simple kan? Yuk kita kembali ke manusia yang saling pemaaf aja lah. Dia biayai operasi matanya, kasih dia hukuman setahun ya sudah. Sebenarnya nggak adil juga sih sebenarnya. Oke, sampai situ. Oke, sekian dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun kita ada menyinggung pihak-pihak yang tertentu, pihak-pihak tertentu. Tapi ini dari hati kami. Dan walaupun kami menyinggung sesuai fakta sih. Sesuai fakta. Ya kalau mau jumpa saya polisi tentang kehilangan motor atau apa itu bisa jumpa saya, tinggal. Tapi menurut saya kehilangan motor itu sudah hilang pasti di bukan. Tapi ya namanya itu juga nasib sialan. Oke guys, sekian dari pembahasan bicara apa saja tentang topik Novel Baswedan, dan kedepannya kami akan membicarakan tentang hal-hal yang lebih menarik lagi. Mungkin lebih menarik. Tapi ini video pertama kami, ya mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun menyinggung pihak-pihak yang tertentu. Sekian dari video kami, sampai jumpa. Bye-bye.